Tentu di sini laki-lakinya pada mengkhayal ini, mengharap mendapatkan itu. Nikah misyar berlangsung dengan rukun-rukun pernikahan yang sah atau yang sama, maksudnya adalah sama dengan pernikahan yang sah. Hanya saja istri tidak mengambil sebagian haknya seperti nafkah, atau suami tidak tinggal bersamanya secara permanen. Tentang keabsahan pernikahan ini perlu diteliti kembali. Jadi pernikahan misyar adalah nikah yang terjadi antara akad seorang laki-laki dan perempuan. Misal perempuan mengatakan, nikahi saja saya, walaupun kamu nggak datang selamanya nggak apa-apa. Yang penting saya berstatus istri. Misal, ada pernah terjadi seperti itu, orang mengucapkan. Atau misalnya suami atau calon suami mengatakan, saya akan nikahi kamu, tapi saya tidak bisa memberikan nafkah, walaupun dia orang mampu. Di sini nggak boleh istrinya bilang baiklah, tidak usah. Sementara dia mampu. Kecuali istri mengatakan, istri yang menghibahkan, karena dia punya hak, dia mengatakan, enggak, saya enggak perlu nafkah karena saya sudah punya pendapatan, cukup saya menjadi seorang istri dan kamu memberikan hak yang lainnya. Maka itu boleh-boleh saja. Tapi di sini kalau diberikan sebagai syarat permanen ya, selamanya enggak ada nafkah dan si istri sebenarnya membutuhkan serta suami punya kemampuan, atau selamanya saya enggak akan pernah bisa datang, gitu kan. Maka ini juga sifatnya permanen, tidak ada waktu yang ditentukan misalnya, ya. Atau bahkan ya sama sekali tidak pernah dihubungi. Kalau kita sekarang masuk misalnya di kontak, di telepon, ya, sama sekali tidak ada berita. Jadi nikah misyar ini atau misyar ini teman-teman sekalian hukumnya haram dalam agama, tidak boleh. Dan kita masih melanjutkan bahasan kita dari yang sebelumnya ya, karena sebelumnya ini ada banyak nikah-nikah yang sudah kita bahas. Di antaranya kita sempat membahas pernikahan seperti misalnya nikah dengan seorang wanita pezina, nikah dengan dengan yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram, nikah mut'ah, ya. Ini sudah kita jelaskan semua pada pertemuan yang lalu, nikah muhallil, ya. Dan itu kalau di review kembali ke belakang kita akan temukan semuanya ada, termasuk yang pertama adalah nikah tafwid, dan ini sudah kita rincikan tentunya. Jadi nikah misyar ini tidak boleh. Tapi kalau hak tersebut didapatkan oleh seorang istri, cuman saja dia relatif. Misal suami masih pengangguran, dia bilang saya nggak bisa kasih nafkah sekarang, saya lagi nganggur. Kalau mau nikah sama saya silakan, tapi kondisi saya seperti ini. Kalau saya sudah kerja, saya akan berikan nafkah. Nah itu bukan nikah misyar namanya. Itu dibolehkan. Karena kondisinya dan dia transparan apa adanya, nggak bisa. Kalau si perempuan bersedia jadi istri pendampingnya maka boleh-boleh saja. Yang dimaksud sini tadi adalah saya nggak akan berikan kau nafkah selamanya. Dan itu. Padahal dia mampu, istrinya butuh, dan bukan hibah dari istrinya, bukan istrinya yang bilang nggak usah kasih nafkah ke saya. Karena kalau istri yang bilang nggak usah kasih nafkah karena dia orang kaya raya misalnya, ada wanita miliarder, banyak duitnya, nikah sama laki-laki yang mungkin pendapatannya kerja di kantor cuma 5 juta, 3 juta. Dia nggak butuh. Mau diapain uang di 3-4 juta, dia punya 100 miliar, gitu kan. Misal contoh, ya. Tentu di sini laki-lakinya pada mengkhayal ini, mengharap mendapatkan itu. Itu cuma cerita, contoh. Jadi tidak usah mengkhayal. Abu ya. Jadi ini contoh saja, contoh. Supaya bisa difahami bagaimana sih terjadinya itu kalau perempuan menolak gitu. Atau mungkin bisa saja bukan cuma tidak harus punya miliaran, tapi mungkin dia memang merasa mampu, punya usaha, punya pendapatan gitu kan. Dia hanya butuh seorang suami dan dia pikir suaminya juga mungkin punya kewajiban harus bayar utang segala, lalu dia gugurkan haknya, dia hibahkan, maka itu tidak ada masalah, tidak masuk dalam misyar.
Sama juga dengan datang misalnya, seseorang menikah, suaminya kerja di luar negeri, kerja di sana, memang pekerjaannya misalnya di Amerika, pekerjaannya di Saudi, pekerjaannya dia cuma bisa bolak-balik Indonesia misalnya 6 bulan sekali, 7 bulan sekali. Ada yang bekerja 2 tahun sekali baru balik. Mungkin dia kumpul sama istrinya sebulan 2 bulan dia kembali kerja lagi. Dan ini kalau disepakati dari awal dan ternyata memang bukan permanen, dalam arti kata memang dia hanya karena terikat urusan kerja, boleh saja. Tergantung kesepakatan, gitu kan. Tapi yang dilarang sini misyar adalah selamanya saya tidak akan datang. Lalu apa gunanya pernikahan kan gitu. Ya. Kemudian ada lagi di bawahnya tapi masih masuk dalam istilah misyar, hanya beda sedikit saja, namanya nikah hibah. Nikah hibah itu seperti apa? Bisa dilihat paragraf setelahnya. Bagaimana dengan nikah hibah? Yaitu seorang wanita mengatakan kepada seorang pemuda, aku menghibahkan diriku padamu, atau aku hibahkan diriku untukmu. Bahasa ini saja. Aku hibahkan diriku untukmu, atau aku hibahkan diriku untukmu. Mereka mengatakan bahwa pernikahan adalah ijab dan kabul. Mereka anggap kalimat itu berarti sudah sah jadi istri. Ya, ini nggak boleh, haram hukumnya. Kalau dianggap kalimat penyerahan diri seorang wanita adalah ijab dan kabul, hukumnya haram. Dan ini tidak masuk di dalamnya kalau ada seorang wanita mengatakan, saya hibahkan saya pada dirimu, gitu kan? Kalau mau nikahi silakan, seperti wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, dan ini termasuk bagian dari agama kita, syariat. Seorang wanita melihat ada laki-laki soleh, dia tawarkan dirinya, sesuatu yang wajar itu. Ya, dan di sini menawarkan di sini belum terjadi akad nikah, hanya hibah. Maka waktu Nabi SAW melihat perempuan itu tawarkan diri, beliau melihat wanita itu dengan serius ke wajahnya dan telapak tangannya, dan Nabi SAW melihat tidak ada hajat, beliau tidak tertarik. Maka beliau pun mengalihkan, mengatakan saya tidak punya hajat. Apakah kau mau saya nikahkan sama yang lain? Kata dia silahkan. Maka Nabi SAW iklankan kepada para sahabat siapa yang mau menikahkan atau menikahi wanita ini. Yang dimaksud dengan nikah hibah yang hukumnya haram di sini atau batil, teman-teman sekalian, adalah kalau dianggap perkataan wanita itu, saya hibahkan diri saya untukmu, dianggap sudah ijab kabul, berarti sudah suami istri. Ini mirip dengan perkataan orang sekarang, saya berpacaran denganmu. Bisa. Begitu dia anggap ini sudah mengiyakan jadi pacarnya, maka seperti istrinya. Keluar harus izin dengan dia, kemana-mana harus dengan dia, marah-marah kalau nggak ditelepon. Dari mana haknya? Ini hak batil. Nggak ada urusannya, apa haknya dia? Belum akad nikah, belum kasih mahar, belum izin sama walinya sudah merasa punya hak, gitu kan? Bahkan kadang-kadang ada orang yang marah dengan pacarnya ini gara-gara temani ayahnya pergi kemana. Aneh sekali ini. Maka ini termasuk masuk dalam masalah larangan yang dilarang. Ini bagian daripada nikah misyar yang tidak dibolehkan. Makanya dikatakan di sini oleh penulis, mereka, maksudnya si laki-laki dan perempuan ini mengatakan, atau perempuan itu mengatakan bahwa pernikahan adalah ijab dan kabul. Perkataan tadi sudah dianggap ijab dan kabul. Dan bahwa pada zaman Nabi SAW dan para sahabat tidak ada kertas sertifikat nikah, maksudnya tanda buku nikah kayak kita sekarang. Yang ada hanyalah ijab kabul. Maka apakah nikah ini atau nikah hibah sah atau tidak? Jawabnya ini adalah nikah batil. Ya. Kalau kalimat tadi saya hibahkan diri saya sudah dianggap sah suami istri tanpa ada pernikahan resmi. Para ulama bersepakat bahwa wanita menghibahkan dirinya dengan cara seperti ini tidak boleh. Misal dia bilang saya hibahkan diri saya kepadamu, lalu kemudian dianggap sudah jadi istrinya. Sama tadi, saya pacaran sama kamu, saya ini semua tidak dibolehkan, haram. Ya. Beda dengan kalau wanita mengatakan saya hibahkan diri saya padamu, kalau kau punya hajat silakan. Lalu kemudian kalaupun laki-laki itu punya hajat, maka dia melamar, ya, dari walinya dia kasih mahar, kalimat ijab kabul yang resmi diucapkan, saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana, saya terima nikahnya, maka itu dianggap sah.
Telah dikemukakan sebelumnya pembicaraan mengenai rukun-rukun nikah yaitu ijab dan kabul serta syarat-syaratnya itu mahar, pemberitahuan, saksi dan wali. Karena ini dianggap tadi tidak ada semua ini ya. Enggak ada mahar, enggak ada pemberitahuan, tidak ada iklan, tidak ada saksi, tidak ada wali. Juga ijab kabulnya tidak sah karena bukan saya nikahkan kamu oleh wali perempuan dan saya terima bagi calon mempelai laki-laki, tapi dia ya, dia cuma mengatakan perempuan bilang saya hibahkan diri saya lalu dianggap sudah jadi istrinya.